Apakah depresi sudah tertulis dalam DNA kita sejak lahir, ataukah sebenarnya ia hanya lahir dari luka-luka kehidupan? Pertanyaan ini masih memicu perdebatan di dunia medis dan psikologi modern. Di satu sisi, penelitian genetik menunjukkan ada faktor keturunan yang meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Namun di sisi lain, faktor lingkungan seperti pola asuh, stres kronis, trauma masa kecil, hingga gaya hidup modern terbukti memiliki peran besar dalam memicu episode depresi. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Genetik cetak biru kerentanan depresi. Studi genetika modern menemukan bahwa depresi memiliki komponen hereditas. Menurut penelitian Sullivan et al., JAMA Psychiatry 2018, analisis kembar identik menunjukkan bahwa sekitar 40% risiko depresi bisa dijelaskan oleh faktor genetik. Gen yang paling sering dikaitkan adalah gen yang memengaruhi sistem serotonin, seperti SLC6A4 yang berperan dalam transportasi neurotransmitter penting pengatur suasana hati. Namun, keberadaan gen ini bukan berarti seseorang pasti akan depresi, melainkan hanya meningkatkan kerentanannya. 2. Lingkungan, pemicu yang menyalakan gen. Faktor lingkungan berperan besar sebagai pemicu. Trauma masa kecil, kehilangan orang terdekat, kekerasan maupun tekanan hidup modern bisa menjadi korek api yang menyalakan kerentanan genetik. Studi di The Lancet Psychiatry tahun 2020 menemukan bahwa individu dengan riwayat trauma masa kecil memiliki risiko 2 kali lipat mengalami depresi di usia dewasa, bahkan jika tidak ada riwayat keluarga. 3. Epigenetik, jembatan antara gen dan lingkungan. Konsep epigenetik menjelaskan bagaimana pengalaman hidup bisa mengubah ekspresi gen tanpa mengubah DNA. Misalnya, stres kronis dapat memodifikasi cara gen serotonin bekerja, membuat seseorang lebih rentan terhadap depresi. Nestler, Nature Neuroscience 2016. Jadi, meskipun kita mewarisi benih depresi, lingkunganlah yang menentukan apakah benih itu tumbuh atau tidak. 4. Peran neurotransmitter, kimia otak yang dipengaruhi keduanya. Depresi berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Gen memengaruhi seberapa baik otak memproduksi dan mengatur zat kimia ini. Namun, faktor lingkungan seperti kurang tidur, stres pekerjaan, atau isolasi sosial juga terbukti menurunkan kadar neurotransmitter tersebut. Studi di Molecular Psychiatry tahun 2019 menunjukkan bahwa paparan stres berat dapat menurunkan fungsi reseptor serotonin, seolah-olah memperkuat predisposisi genetik. 5. Gen hanya memberikan probabilitas, bukan kepastian. Penting untuk dipahami bahwa memiliki riwayat keluarga depresi tidak berarti seseorang pasti akan menderita hal yang sama. Studi besar UK Biobank tahun 2019 pada lebih dari 500.000 orang menunjukkan bahwa gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, tidur cukup, dan menjaga koneksi sosial dapat mengurangi risiko depresi meski seseorang memiliki predisposisi genetik tinggi. Lingkungan modern, stres sosial, dan digital. Lingkungan sosial saat ini, dengan tekanan kerja tinggi dan penggunaan media sosial berlebihan, menciptakan lingkungan pro-depresi bagi banyak orang. Penelitian dari University of Pennsylvania tahun 2018 menemukan bahwa penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan perasaan kesepian dan depresi bahkan tanpa faktor genetik. Ini menunjukkan bahwa gaya hidup modern bisa menjadi pencetus kuat meski tanpa kerentanan biologis. 7. Interaksi gen dan lingkungan, model diatesis stres. Model diatesis stres menjelaskan bahwa depresi terjadi ketika kerentanan genetik bertemu dengan stres lingkungan. Studi klasik Caspi et al. Tahun 2003 yang masih relevan hingga kini menunjukkan bahwa varian tertentu gen SLC6A4 hanya meningkatkan risiko depresi jika individu mengalami peristiwa hidup penuh tekanan. Tanpa stres, gen tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kasus keluarga, apakah selalu menurun? Tidak jarang kita melihat satu keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami depresi. Ini sering dipandang sebagai bukti genetik. Namun, perlu diingat bahwa anggota keluarga juga berbagi lingkungan yang sama, pola asuh, gaya komunikasi, hingga eksposur trauma. Artinya, sulit memisahkan faktor keturunan dari pola pengasuhan. Studi terbaru di Psychological Medicine tahun 2021 menekankan bahwa kombinasi faktor inilah yang membuat depresi terlihat menurun. 9. Implikasi klinis, pendekatan holistik. Mengetahui bahwa depresi lahir dari interaksi gen dan lingkungan membantu kita menyesuaikan terapi.
Obat antidepresan dapat menstabilkan neurotransmitter pada individu dengan kerentanan biologis. Sementara itu, psikoterapi membantu mengubah pola pikir dan mengatasi trauma lingkungan. Studi meta-analisis Cochrane tahun 2020 menunjukkan bahwa kombinasi keduanya jauh lebih efektif dibandingkan hanya salah satu. Kesimpulan ke-10, warisan atau kehidupan? Jawabannya, keduanya. Depresi tidak bisa disederhanakan menjadi penyakit genetik atau akibat lingkungan semata. Ia adalah hasil interaksi kompleks antara cetak biru biologis yang kita bawa sejak lahir dan pengalaman hidup yang kita alami. Gen memberi kerentanan, lingkungan memberi pemicu, dan epigenetik menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Namun kabar baiknya, lingkungan dan gaya hidup sehat tetap memiliki kekuatan besar untuk melawan risiko genetik. Akhirnya, apakah depresi lebih banyak ditentukan oleh gen atau lingkungan? Jawaban yang paling jujur adalah keduanya saling melengkapi. Kamu mungkin tidak bisa memilih DNA yang kamu bawa, tapi kamu bisa memilih gaya hidup, lingkungan sosial, dan cara menghadapi stres. Bagaimana menurutmu? Apakah depresi memang sudah tertulis dalam gen, atau lebih banyak lahir dari kerasnya pengalaman hidup? Tinggalkan komentarmu, dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan menarik seputar kesehatan jiwa dan tubuh.